Puji Tuhan, Salam, apa kabar? Saya akan share kebenaran firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang mengalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita sudah merdeka, tidak berada di bawah penjajahan. Makanya saya berikan judul share saya pada saat ini, lepas dari penjajahan. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu lepas itu adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan, itu namanya merdeka. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau bebas. Itu artinya merdeka. Berarti sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak berada di bawah perhambaan dosa. Kita tidak berada dalam perhambaan kuasa kegelapan. Kita tidak berada di dalam perhambaan kesombongan. Kita tidak berada dalam perhambaan segala roh kenajisan. Kita juga tidak berada dalam segala perhambaan, yaitu penyembahan kepada berhala. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah bagaimana supaya lepas dari penjajahan? Mungkin kita berkata, oh kita kan sudah merdeka tahun 45. Betul, kita secara fisik sudah merdeka. Tetapi saya percaya, di antara kita masih ada dijajah oleh kuasa kegelapan. Masih ada dijajah sama setan. Masih dijajah sama kesombongan. Masih dijajah dengan apa kedekian. Masih dijajah juga saudaraku roh kenajisan. Itulah yang menjajah pribadi kita. Nah, untuk lepas dari itu saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki tekad untuk tidak mengingat masa lalu kita. Untuk lepas dari segala penjajahan itu, harus ada tekad untuk lepas dari segala masa lalumu. Saya tidak tahu apa-apa masa lalumu. Saya tidak tahu mungkin engkau dulu seperti begini, melakukan hal ini. Tetapi saya mau katakan hari ini, jangan pernah ingat masa lalumu. Masa lalumu itu spotaker, saudaraku dikasih Tuhan. Masa lalumu itu sudah tidak berlaku di dalam hidupmu. Tetapi masa lalumu itu, saudaraku dikasih Tuhan, anggap seperti sampah. Mungkin orang berkata kepada kita, masa lalu saya sangat jahat. Masa lalu saya dulu saya berdalam penjahat. Masa lalu saya dulu saya mengguna-gunai orang. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan pernah ingat masa lalumu. Yang kedua, bagaimana supaya lepas dari penjajahan? Yaitu memiliki kemauan untuk bertahan. Untuk bisa lepas dari penjajahan, saudaraku, harus ada tindakan dari kita. Harus ada kemauan dari diri kita. Sehingga kita mau untuk tetap bertahan. Artinya bertahan, saudaraku, saya tidak mau dijajah lagi. Saya tidak mau diperbudak lagi. Saya tidak diperbudak oleh setan lagi. Saya tidak mau diperbudak oleh kenajisan lagi. Saya tidak mau diperbudak oleh iri hati lagi. Saya tidak mau diperbudak oleh kepahitan lagi. Saya tidak mau diperbudak oleh kekecewaan lagi. Saya tidak mau diperbudak. Itu artinya, saudaraku, kita harus bertahan. Bertahan itu, saudaraku, berarti dia tidak akan goyah. Dia tidak bisa digeser oleh siapapun. Dia tidak bisa diganggu oleh siapapun, walaupun banyak godaan dari kiri kanan, tetapi dia bertahan karena dia tahu Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi dia. Nah, itu dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus bertahan apapun yang terjadi. Kita berkatakan sekali Yesus tetap Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan. Walaupun difitnah, walaupun dicaci maki, walaupun apapun saudaraku dikasihi Tuhan, kita tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, saudaraku, memiliki kemauan untuk selalu dibina. Untuk lepas dari penjajahan, saudaraku, harus mau dibina. Artinya mau diarahkan
Siapa yang membina kita? Adalah kita meminta tuntunan. Kita minta bantuan kepada orang yang lebih rohani daripada kita. Atau boleh saya mau katakan adalah kakak rohani atau bapak rohani kita, supaya dia yang terus membina kita, mengarahkan kita, mendidik kita, bahkan menuntun kita, saudaraku, supaya kita semakin kuat, saudaraku, dikasihi Tuhan. Kalau ada orang yang membina kita, enak, saudaraku, dikasihi Tuhan. Dia ingatkan kita setiap hari. Apakah sudah baca firman Tuhan? Apakah kamu sudah berdoa? Apakah kamu sudah doa puasa? Apakah kamu sudah melakukan ini? Kalau ada orang yang bina kita, itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi banyak sekarang anak-anak Tuhan tidak mau dibina. Dia berkata, saya sudah mengerti, saya sudah menjadi Kristen 50 tahun, saya sudah menjadi Kristen 25 tahun, saya mengakui hal itu. Saya sudah melayani Tuhan, buat apa lagi pembina saya? Saya mau katakan, engkau adalah sombong, saudaraku dikasihi Tuhan. Untuk itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mari, biarlah hidup kita lepas dari segala penjajahan itu. Tuhan Yesus memberkati.